Bayar 800 juta malam ini juga. Atau serahkan sertifikat rumah itu ke tangan saya. Bu Sukma menatap saya dengan dagu terangkat. Di belakangnya, Seluruh keluarga besar berdiri seperti tembok. Mereka pikir saya terjebak. mereka pikir saya tidak punya pilihan. Saya berdiri pelan dari kursi. Saya tersenyum tipis. Lalu saya berkata, Saya pilih cara ketiga. Dan saat saya membuka map coklat di tangan saya, wajah mereka berubah pucat. karena baru malam itu mereka sadar. Siapa sebenarnya perempuan yang selama 6 tahun mereka injak-injak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tulis kota kalian di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar cerita seperti ini terus hadir menemani malam kalian. Terima kasih sudah berada di sini sampai akhir. Nama saya Larasati Wijaya. Orang memanggil saya Laras. Di mata keluarga suami saya hanya seorang perempuan biasa, pegawai administrasi yang berangkat pagi, pulang sore. Mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan mencolok. Saya menantu yang pendiam, penurut, tidak banyak menuntut. Begitulah mereka mengenal saya selama hampir 6 tahun. Mereka tidak pernah tahu yang sebenarnya, dan itu memang sengaja saya rancang. Saya bekerja sebagai pengacara properti di sebuah firma hukum di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menangani kasus sengketa tanah, akta, dan hak waris. Klien saya bukan orang sembarangan, tapi tidak ada satupun anggota keluarga Bagas yang tahu hal itu. Saya menyembunyikannya dengan sengaja, bukan karena malu, justru sebaliknya. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga itu, saya tahu ada yang tidak beres. Saya memilih diam dan mengamati. Saya ingin melihat wajah asli mereka. Sebelum topeng sopan santun itu mereka pakai untuk orang luar. Suami saya, Bagas, usianya 38 tahun. Di luar, ia tampak seperti lelaki dewasa yang mapan. Tapi di dalam rumah, ia hanyalah anak laki-laki yang tidak pernah berani membantah ibunya. Setiap kali ada masalah, ia memilih menunduk. Ia menyebutnya menghormati orang tua. Saya menyebutnya tidak punya tulang punggung. Ibu mertua saya, Bu Sukma, usianya 61 tahun. Dialah pusat dari segala sesuatu di keluarga itu. Di depan tamu dan tetangga, Bu Sukma adalah wanita anggun yang ramah. Senyumnya manis, tutur katanya halus. Semua orang memujinya sebagai ibu yang penuh wibawa. Tapi begitu pintu rumah tertutup, wajah itu berubah 180 derajat. Di dalam, ia adalah perempuan yang dingin, perhitungan, dan haus akan uang. Bagi Bu Sukma, saya tidak pernah cukup baik. Latar belakang keluarga saya dianggap terlalu biasa. Tidak membawa nama besar. Tidak membawa keuntungan. Ia sering membandingkan saya dengan perempuan-perempuan dari kalangan atas di depan saya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Coba lihat menantu Bu Ratna, katanya suatu kali sambil menyeruput teh. Anak konglomerat. Itu baru namanya menantu yang membawa berkah. Saya hanya tersenyum tipis. Senyum yang mereka kira tanda kelemahan. Padahal di balik diam itu, saya sedang menyimpan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Adik ipar saya, Mawar, usianya 29 tahun. Dialah anak kesayangan. Anak bungsu yang dimanja sejak kecil. Apapun yang Mawar mau, Bu Sukma akan berikan. Berapapun harganya. Bahkan jika harganya adalah harga diri orang lain. Dan saat itu, Mawar sedang bersiap menikah. Calon suaminya bernama Damar, seorang lelaki dari keluarga pengusaha, sopan, tenang, dan jauh lebih bijak daripada siapapun di rumah itu. Awalnya saya pikir ia sama saja dengan yang lain. Ternyata saya keliru. Damar justru menjadi orang yang paling penting dalam seluruh rencana saya. Tapi itu nanti. Rumah yang kami tinggali sekarang berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai yang nyaman, dengan halaman kecil dan pohon mangga di depannya. Bagi keluarga Bagas, rumah itu adalah simbol kebanggaan. Mereka selalu berkata bahwa rumah itu adalah rumah keluarga, warisan turun-temurun. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui tentang rumah itu. Satu hal yang saya simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun, menunggu waktu yang tepat untuk membukanya. Mari saya ceritakan dari awal. Dari hari ketika retakan pertama mulai muncul. Saya menikah dengan Bagas 7 tahun lalu. Di awal, semuanya
tampak baik-baik saja. Bu Sukma menyambut saya dengan senyum. Mawar memanggil saya kakak. Bagas masih lelaki yang penuh perhatian. Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Retakan pertama muncul di tahun kedua pernikahan kami. Saat itu, ayah Bagas, Pak Hendra, meninggal dunia. Beliau adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang benar-benar baik kepada saya. Beliau yang selalu membela saya saat Bu Sukma mulai meninggikan suara. Kepergian Pak Hendra mengubah segalanya. Setelah pemakaman, Bu Sukma seperti melepas topengnya satu persatu. Tidak ada lagi yang menahannya. Ia mulai mengatur seluruh keluarga dengan tangan besinya. Dan sasaran pertamanya adalah saya. Sekarang, ibu yang pegang semua, katanya suatu malam dengan nada yang dingin. Jadi kalian semua harus dengar ibu. Saya ingat malam itu dengan jelas. Bagas hanya menunduk. Mawar mengangguk patuh. Dan saya hanya diam. Tapi di dalam hati, saya mulai mencatat setiap kata, setiap perlakuan, setiap ketidakadilan. Karena saya tahu suatu hari, semua catatan ini akan berguna. Hari-hari setelah itu berjalan seperti air yang perlahan mendidih. Tidak ada yang menyadari panasnya. Sampai semuanya terlambat. Bu Sukma mulai memperlakukan saya seperti orang asing di rumah saya sendiri. Saya yang bekerja. Saya yang membayar banyak hal. Tapi tetap saja saya dianggap menumpang. Setiap keputusan diambil tanpa saya. Setiap acara keluarga, nama saya selalu disebut paling akhir. Kalau memang masih disebut. Saya menerima semuanya. Diameter, tenang. Tapi diam saya bukan kekalahan. Diam saya adalah strategi. Karena saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Saya tahu bagaimana hukum bekerja. Saya tahu kekuatan dari secari kertas yang ditandatangani dengan benar. Dan saya tahu di rumah ini ada satu kertas yang akan menentukan nasib semua orang. Saya hanya perlu menunggu mereka menggali lubang mereka sendiri. Sebenarnya, tanda-tanda keserakahan mereka sudah terlihat jauh sebelum urusan rumah itu muncul. Saya ingat, di tahun ketiga pernikahan kami, ada satu peristiwa yang membuka mata saya. Saat itu, usaha kecil Bu Sukma mengalami kerugian. Toko kain miliknya hampir bangkrut. Dan tanpa ragu, ia datang kepada saya meminjam uang. Laras, katanya waktu itu. Dengan nada yang manis sekali, ibu butuh 100 juta untuk menyelamatkan toko. Anggap saja ini bantuan menantu untuk keluarga. Nanti ibu kembalikan. Pasti. Saya tahu toko itu tidak akan terselamatkan dengan uang sebanyak apapun. Karena masalahnya bukan modal, melainkan cara mengelola. Tapi saya memberikannya. Bukan karena saya percaya akan dikembalikan, tapi karena saya ingin tahu sampai mana mereka akan menginjak kebaikan saya. Tentu saja, uang itu tidak pernah kembali. Sebulan kemudian, saat saya bertanya baik-baik, Bu Sukma justru marah. "Kamu ini menantu macam apa?" katanya ketus. "Baru pinjam segitu, sudah ditagih-tagih." Tidak punya rasa hormat pada mertua. Saya hanya diam. Tapi malam itu, saya membuat satu catatan kecil di buku saya. 100 juta, tanggal pinjam, bukti transfer, tanpa pengembalian. Saya menyimpannya rapi, sama seperti saya menyimpan semua hal lainnya. Setelah itu, permintaan-permintaan kecil terus berdatangan. Bayar listrik rumah, bayar arisan Bu Sukma, bayar biaya kuliah sepupu Mawar. Semuanya selalu jatuh ke pundak saya, sang menantu yang katanya tidak membawa keuntungan apapun bagi keluarga. Lucu, bukan? Saya yang dianggap tidak berharga, justru menjadi penyangga keuangan keluarga yang merendahkan saya. Saya membayar semuanya. Diameter, tenang. Tapi setiap rupiah saya catat, karena saya tahu suatu hari daftar panjang itu akan menjadi cermin yang memantulkan keserakahan mereka sendiri. Dan saya tahu di rumah ini ada satu kertas yang jauh lebih penting daripada semua catatan utang itu. Kertas yang akan menentukan nasib semua orang. Dan mereka melakukannya lebih cepat dari yang saya kira. Semuanya bermula dari sebuah percakapan yang tidak sengaja saya dengar. Sore itu,
Saya pulang lebih cepat dari biasanya. Kepala saya pusing setelah seharian di pengadilan. Saya membuka pintu dengan pelan, berniat langsung naik ke kamar. Tapi langkah saya terhenti di dekat ruang tengah. Bu Sukma sedang menelpon seseorang. Suaranya rendah, tapi cukup jelas untuk saya dengar. Iya, rumah Bintaro itu, katanya. Saya mau balik nama, buat modal nikah Mawar. Kasih ke notaris langganan kita saja. Bagas pasti mau tanda tangan. Soal istrinya, tidak usah dipikirkan. Dia tidak akan berani melawan. Jantung saya berhenti sejenak. Mereka ingin mengalihkan kepemilikan rumah itu. Rumah yang katanya warisan keluarga. Rumah yang akan mereka jadikan modal pernikahan Mawar. Saya berdiri diam di balik dinding. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa tenang karena akhirnya mereka mulai bergerak dan setiap gerakan mereka adalah satu langkah lebih dekat ke perangkap yang sudah lama saya siapkan. Malam itu saya tidak tidur, bukan karena takut, tapi karena saya sibuk menyusun langkah selanjutnya. Keesokan harinya, permainan mereka dimulai. Bu Sukma memanggil saya ke ruang keluarga. Wajahnya dibuat seramah mungkin. Terlalu ramah, sampai saya tahu pasti ada maunya. Laras, katanya dengan senyum manis. Kamu kan menantu di keluarga ini. Sudah sepantasnya kamu ikut menanggung beban keluarga, kan? Saya mengangguk pelan. Tentu, Bu. Beban apa? Rumah ini perlu renovasi besar, katanya. Untuk persiapan pernikahan Mawar, biayanya tidak sedikit. Ibu rasa kamu sebagai menantu sebaiknya ikut menyumbang. Anggap saja kewajiban 15 juta setiap bulan sampai acara selesai. Saya menatapnya tenang. 15 juta sebulan, bukan jumlah kecil. Dan semua itu untuk pernikahan adik iparnya, bukan untuk apapun yang berkaitan dengan saya. Baik, Bu, kata saya akhirnya. Saya akan transfer setiap awal bulan. Bu Sukma tersenyum puas. Ia pikir ia menang. Ia tidak tahu bahwa setiap transfer yang saya kirim, saya catat. Setiap rupiah punya bukti. Setiap bukti punya tanggal. Dan suatu hari, semua catatan itu akan berbicara di depan orang banyak. Saya bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tanpa mengeluh. Mereka kira saya lemah, padahal saya sedang menumpuk amunisi. Lalu datang malam ketika mereka menaikkan taruhannya. Suatu malam, Bu Sukma dan Bagas memanggil saya ke meja makan. Di atas meja sudah tersusun setumpuk dokumen. Bagas tampak gelisah. Bu Sukma tampak tenang. Terlalu tenang. Laras, kata Bu Sukma. Ini cuma dokumen administrasi keluarga, urusan internal saja. Tanda tangan di sini, dan di sini. Saya menarik dokumen itu ke arah saya. Bu Sukma langsung gelisah. Tidak usah dibaca panjang-panjang. Katanya cepat. Cuma formalitas, tanda tangan saja. Saya menatapnya. Lalu saya menatap Bagas. Suami saya tidak berani menatap balik. Ia hanya menunduk, memainkan ujung taplak meja. Saat itu, saya tahu. Dokumen itu bukan formalitas biasa. Saya pura-pura menandatangani, tapi mata saya membaca cepat setiap baris. Itu adalah surat persetujuan pengalihan hak. Surat yang menyatakan saya setuju menyerahkan klaim atas rumah Bintaro. Mereka ingin saya melepaskan rumah itu dengan tangan saya sendiri. Saya tersenyum dalam hati. Lalu, dengan gerakan yang tampak biasa, saya menggoreskan tanda tangan yang sengaja tidak sesuai dengan tanda tangan resmi saya di akta. Sebuah tanda tangan yang secara hukum tidak akan pernah sah. Malam itu, sebelum tidur, saya memotret setiap halaman dokumen itu. Saya juga sudah merekam seluruh percakapan di meja makan tadi. Bukti mereka memaksa saya menandatangani tanpa membaca. Bukti niat mereka. Mereka menggali. Saya hanya menyediakan sekop, tapi penghinaan itu tidak berhenti di balik pintu tertutup. Beberapa hari kemudian, mereka membawanya ke depan banyak orang. Akhir pekan itu, ada acara arisan keluarga besar di rumah. Semua kerabat Bu Sukma datang. Ruang tamu penuh dengan tawa dan obrolan. Dan di tengah keramaian itu, Bu Sukma melihat panggung untuk mempermalukan saya. Kalian tahu? Katanya keras.
agar semua orang mendengar. Laras ini sebenarnya cuma menumpang di rumah kami. Untung keluarga kami baik hati, masih mau menampung dia. Coba, kalau bukan kami, mau tinggal di mana dia? Seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Beberapa tertawa kecil, beberapa menatap dengan iba. Bagas, suami saya, hanya diam di sudut. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk membela saya. Saya berdiri di tengah tatapan itu. Wajah saya tenang. Saya bahkan tersenyum sopan dan berkata, "Ibu benar. Saya beruntung sekali tinggal di rumah ini." Mereka kira saya mengalah, padahal saya sedang menikmati ironi yang tidak mereka pahami. Karena dari semua orang di ruangan itu, hanya saya yang tahu kebenaran tentang siapa pemilik sah rumah Bintaro itu. Saya menelan penghinaan itu, tapi saya tidak melupakannya. Saya menyimpannya, seperti semua yang lain. Lalu, di tengah semua kegelapan itu, datang satu titik terang yang tidak saya duga. Namanya Damar, calon suami Mawar. Suatu sore, Damar datang lebih awal untuk membahas persiapan pernikahan. Kebetulan, hanya ada saya di rumah. Kami mengobrol sebentar di teras. Ia lelaki yang sopan dan cermat, tidak seperti yang lain. Ia memperlakukan saya dengan hormat. Di tengah obrolan, ia menyebut sesuatu yang membuat saya waspada. "Mbak Laras," katanya pelan. "Saya mau tanya soal rumah ini. Kemarin keluarga Mawar minta saya bantu urus surat-suratnya untuk dijadikan jaminan. Tapi waktu saya lihat dokumennya, ada yang aneh. Nama di akta aslinya bukan nama Ibu Sukma, bukan juga nama Mas Bagas." Saya menahan napas. "Lalu nama siapa?" tanya saya hati-hati. Damar menatap saya. "Justru itu, Mbak. Saya rasa Mbak lebih tahu daripada saya." Saat itu, saya mengerti. Damar sudah melihat akta yang sebenarnya. Ia tahu sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia, dan ia bukan tipe orang yang mau menjadi bagian dari penipuan. Saya menatapnya lama. Lalu saya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. "Damar," kata saya pelan, "kalau kamu memang lelaki yang jujur, ada hal yang perlu kamu ketahui. Tapi kamu harus berjanji, simpan ini sampai waktunya tiba." Sejak sore itu, saya punya satu sekutu di dalam benteng musuh. Damar bersedia membantu saya, bukan karena ia membenci Mawar, tapi karena ia tidak ingin memulai pernikahan di atas penipuan dan paksaan. Ia ingin kebenaran. Dan kebetulan, kebenaran ada di pihak saya selama berminggu-minggu setelah itu. Damar menjadi mata dan telinga saya di dalam rumah. Ia mendengar rencana-rencana mereka. Ia tahu kapan mereka akan bergerak. Dan setiap informasi itu sampai ke tangan saya, membuat persiapan saya semakin sempurna. Suatu hari, Damar bahkan berhasil mendapatkan salinan surat pengalihan yang sudah disiapkan notaris langganan Bu Sukma. Ia memotretnya diam-diam, lalu mengirimkannya kepada saya. Saat saya membaca surat itu, saya hanya tersenyum. Mereka begitu yakin akan menang, sampai mereka menulis seluruh rencana mereka di atas kertas. Kertas yang kini ada di tangan saya. Sementara itu, tuntutan finansial mereka semakin menjadi-jadi. 15 juta sebulan ternyata tidak cukup bagi Bu Sukma. Suatu sore, ia memanggil saya lagi ke ruang tengah. Wajahnya dingin. "Laras," katanya, "pernikahan Mawar butuh dana lebih besar dari yang Ibu kira. Gedung, catering, gaun, semuanya naik. Ibu butuh tambahan 200 juta. Dari kamu." Saya menatapnya tenang. 200 juta, Bu, untuk pernikahan adik ipar saya. "Memangnya kenapa?" katanya tinggi hati. "Kamu kan menantu. Sudah sepantasnya menyumbang untuk keluarga. Lagi pula, gajimu sebagai pegawai kantoran kan lumayan. Jangan pelit." Saya hampir tertawa dalam hati mendengar betapa kelirunya ia menilai saya. Tapi saya menahan diri. Saya hanya berkata, "Saya akan pikirkan." "Bu, tentu saja saya tidak pernah memberikan uang itu." Tapi permintaan itu menjadi satu bukti lagi. Bukti bahwa mereka tidak pernah melihat saya sebagai manusia, melainkan sebagai sumber uang yang bisa diperas kapan saja. Setiap permintaan, setiap paksaan, setiap penghinaan, saya simpan dengan rapi. Map coklat saya semakin tebal, dan semakin tebal map itu, semakin dekat pula malam
ketika saya akan membukanya di hadapan mereka semua. Undangan pernikahan Mawar mulai disebar. Dan saat saya melihat daftar tamu, saya menemukan sesuatu yang seharusnya membuat saya marah. Nama saya tidak ada. Padahal saya istri dari kakak kandung Mawar. Saya bertanya pada Bagas. Jawabannya membuat saya muak. Ibu yang minta begitu, katanya tanpa berani menatap saya. Katanya, biar acaranya kelihatan lebih bergengsi. Kamu tidak usah hadir saja, Laras. Demi menjaga suasana, saya menatap suami saya lama sekali. Lelaki yang berjanji melindungi saya di depan penghulu. Lelaki yang kini bahkan tidak punya keberanian untuk menyebut nama saya dalam undangan keluarganya sendiri. Baik, kata saya akhirnya. Hanya itu. Tapi di dalam hati, sesuatu yang dulu masih tersisa untuk Bagas. Malam itu padam sepenuhnya. Beberapa hari setelah itu, mereka kembali datang dengan tuntutan baru. Kali ini lewat Mawar. Adik ipar saya itu masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Wajahnya angkuh seperti biasa. Kak Laras, katanya. Meski nadanya sama sekali tidak terdengar seperti memanggil seorang kakak. Ibu bilang, kalung warisan nenek itu sekarang di tangan kakak. Itu harusnya buat seserahan pernikahanku. Tolong serahkan. Saya menatapnya. Kalung itu memang pernah dititipkan Pak Hendra kepada saya sebelum beliau wafat. Beliau berpesan agar saya menyimpannya baik-baik. Karena beliau tidak percaya kalung itu akan aman di tangan Bu Sukma. Kalung itu titipan almarhum Bapak. Kata saya tenang. Beliau yang memintaku menyimpannya. Mawar mendengus. Bapak sudah meninggal. Sekarang semua keputusan ada di tangan ibu. Jangan sok tahu, serahkan saja. Atau kakak yang akan menyesal. Saya tersenyum tipis. Kalau begitu, biar ibu sendiri yang memintanya. Secara resmi. Hitam di atas putih. Mawar menatap saya dengan kesal, lalu pergi membanting pintu. Tentu saja, kalung itu tidak pernah saya serahkan. Karena saya tahu. Sekali saya melepas satu hal, mereka akan mengambil semuanya. Dan kalung itu kelak menjadi bukti lain tentang betapa serakahnya mereka, bahkan terhadap titipan orang yang sudah meninggal. Lalu datang penghinaan yang paling menyakitkan dari semuanya. Suatu malam, saya pulang larut dari pengadilan. Tubuh saya lelah, kaki saya pegal. Begitu saya masuk, Bu Sukma sudah menunggu di ruang tengah dengan setumpuk pakaian kotor di lantai. Laras, katanya dingin. Mawar baru pulang dari salon. Capek. Kamu cucikan baju-baju ini, sekalian baju ibu. Anggap saja tugas menantu. Saya menatap tumpukan pakaian itu. Lalu, saya menatap Bu Sukma. Bu, kata saya pelan tapi tegas. Saya baru pulang kerja. Saya juga lelah. Kita punya mesin cuci. Kita juga punya Mbak Yanti yang dibayar untuk pekerjaan rumah. Wajah Bu Sukma langsung memerah. Beraninya kamu membantah. Di rumah ini, menantu itu harus tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Lalu, tanpa saya duga, tangannya terangkat dan menampar pipi saya. Keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Saya terdiam. Pipi saya panas, tapi yang lebih sakit bukan tamparan itu. Yang lebih sakit adalah saat saya menoleh dan melihat Bagas berdiri di pintu, menyaksikan semuanya, lalu memilih berbalik dan naik ke kamar, tanpa satu kata pun. Malam itu, saya berdiri lama di tengah ruangan. Pipi saya masih terasa panas, tapi mata saya kering. Saya tidak menangis, karena saya tahu tamparan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah Bu Sukma lakukan. Ia baru saja memberi saya satu bukti lagi. Dan Mbak Yanti yang menyaksikan semuanya dari dapur. Kelak menjadi saksi yang bersedia berbicara. Mereka kira mereka sedang menundukkan saya. Padahal mereka sedang melengkapi berkas saya sendiri. Sejak malam itu, saya mempercepat seluruh rencana saya. Saya menghubungi Pak Surya, rekan notaris saya, untuk memastikan seluruh dokumen akta dan bukti pelunasan utang tersusun rapi. Saya menyusun kronologi setiap penghinaan, setiap pemaksaan, setiap transfer.
dengan ketelitian seorang pengacara yang sedang membangun kasus. Dan di tengah semua itu, Damar terus menjadi sumber informasi saya dari dalam rumah. Berkat dia, saya tahu setiap langkah yang mereka rencanakan, bahkan sebelum mereka melaksanakannya. Mereka pikir mereka sudah menyingkirkan saya. Mereka tidak tahu, saya justru sedang menunggu mereka berkumpul di satu tempat. Karena semakin lengkap mereka berkumpul, semakin sempurna pula akhir dari cerita ini. Puncaknya datang ketika mereka memaksa Bagas memilih. Beberapa hari sebelum acara puncak, Bu Sukma mengumpulkan Bagas di ruang kerjanya. Damar yang kebetulan ada di sana mendengar semuanya. Lalu menceritakannya pada saya. Bagas, kata Bu Sukma waktu itu, kamu harus pilih ibu atau istrimu. Tanda tangani surat pengalihan rumah itu. Kalau kamu menolak, kamu bukan anak ibu lagi. Dan Bagas, suami saya, lelaki yang seharusnya berdiri di sisi saya, memilih menandatangani surat itu. Ia mengkhianati saya demi menyenangkan ibunya. Tanda tangannya menjadi bukti terakhir yang saya butuhkan. Saat Damar menceritakan itu, saya hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Damar, kata saya. Sekarang semuanya sudah lengkap. Malam sebelum pertemuan keluarga itu, saya bertemu Pak Surya di sebuah kafe kecil dekat kantor. Di atas meja, kami menyusun seluruh berkas untuk terakhir kalinya. Sertifikat asli rumah Bintaro, surat pelunasan utang almarhum Pak Hendra, bukti transfer renovasi selama berbulan-bulan, rekaman pemaksaan tanda tangan, salinan surat pengalihan yang Bagas tanda tangani diam-diam. Kesaksian tertulis Mbak Yanti tentang tamparan malam itu. Semuanya tersusun rapi, urut, dan sah secara hukum. Bu Laras, kata Pak Surya sambil menutup map, Anda yakin ingin melakukan ini di depan keluarga besar? Kita bisa selesaikan ini lewat jalur hukum saja, lebih tenang. Saya menggeleng pelan. Tidak. Pakistan, selama 6 tahun. Mereka mempermalukan saya di depan banyak orang. Mereka menyebut saya menumpang di depan kerabat. Mereka menampar saya di depan suami saya. Saya tidak ingin balas dendam, tapi saya ingin kebenaran berdiri di tempat yang sama di mana kebohongan mereka pernah berdiri, di depan semua orang. Pak Surya menatap saya, lalu mengangguk. Saya mengerti. Saya akan menunggu di luar kalau Anda butuh saksi. Malam itu, saya pulang ke kamar saya untuk terakhir kalinya di rumah Bintaro. Saya menatap langit-langit, mengingat semua yang sudah terjadi. 6 tahun bukan waktu yang sebentar. 6 tahun menelan penghinaan, menahan amarah, dan menunggu dengan sabar. Banyak malam saya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Tapi malam itu saya tahu jawabannya, sepadan. Karena kesabaran yang dibangun di atas kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Saya menarik napas dalam-dalam. Besok semuanya akan berakhir. Bukan dengan air mata, tapi dengan keadilan. Lalu tibalah malam itu. Malam yang sudah saya tunggu selama 6 tahun. Bu Sukma mengadakan pertemuan keluarga besar di rumah. Katanya untuk membahas urusan warisan dan persiapan terakhir pernikahan Mawar. Semua kerabat diundang. Ruang tengah ditata seperti sebuah sidang keluarga. Kursi-kursi disusun rapi. Bu Sukma duduk di tengah, seperti seorang hakim. Dan saya tahu malam itu mereka berniat menjatuhkan vonis terakhir mereka kepada saya. Mereka tidak tahu, sayalah yang memegang palu sebenarnya. Malam itu, udara terasa berat. Lampu ruang tengah dinyalakan terang. Sekitar 20 anggota keluarga besar duduk memenuhi ruangan. Ada paman, bibi, sepupu, dan beberapa tetangga dekat yang sengaja diundang untuk menjadi saksi. Bu Sukma memang ingin penonton. Ia ingin mempermalukan saya di depan sebanyak mungkin orang. Saya datang tepat waktu, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Di tangan saya hanya ada sebuah map coklat biasa. Tidak ada yang mencurigai isinya. Bu Sukma membuka pertemuan dengan suara yang dibuat penuh wibawa. Kita berkumpul malam ini, katanya, untuk menyelesaikan urusan keluarga. Rumah Bintaro ini adalah warisan keluarga kami, dan demi pernikahan Mawar, rumah ini akan dialihkan menjadi modal. Hanya ada satu hal yang mengganjal. Ia menoleh ke arah saya, tatapannya tajam. Menantu kami, Laras,
masih punya nama dalam sebagian urusan rumah ini. Jadi, malam ini, di depan seluruh keluarga, kami minta dia menyelesaikannya. Seluruh ruangan menatap saya. Saya duduk tenang, tidak bergerak. Bu Sukma melanjutkan, suaranya meninggi. Laras, pilihanmu ada dua. Pertama, kamu bayar 800 juta sebagai ganti hakmu atas rumah ini, malam ini juga. Atau kedua, kamu serahkan semua surat yang ada di tanganmu dan kamu keluar dari keluarga ini dengan baik-baik. Beberapa kerabat berbisik. Beberapa menatap saya dengan kasihan. Mereka semua menunggu saya menangis. Mereka menunggu saya memohon. Tapi saya tidak melakukan keduanya. Saya berdiri pelan dari kursi saya. Saya merapikan pakaian saya dengan tenang. Lalu, saya menatap Bu Sukma, lurus, tanpa gentar sedikit pun. Bu, kata saya dengan suara yang jelas. Sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah ibu benar-benar yakin rumah ini milik keluarga ibu? Bu Sukma mengernyit. Apa maksudmu? Tentu saja, ini rumah keluarga kami. Sudah turun-temurun. Saya tersenyum. Lalu, saya membuka map coklat di tangan saya. Kalau begitu, kata saya, ibu mungkin perlu melihat ini. Saya mengeluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Bu Sukma. Itu adalah salinan sertifikat asli rumah Bintaro. Dokumen yang sah secara hukum, dengan satu nama tertera di sana sebagai pemilik. Nama saya, Larasati Wijaya. Ruangan langsung senyap. 6 tahun lalu, kata saya, tenang. Rumah ini hampir disita bank karena utang almarhum Bapak Hendra. Tidak ada yang tahu. Karena beliau menyembunyikannya agar keluarga tidak malu. Saya yang melunasi seluruh utang itu dengan uang saya sendiri. Dan atas persetujuan beliau sebelum wafat. Sertifikat rumah ini dibalik nama menjadi nama saya. Sah. Tercatat di notaris. Hitam di atas putih. Wajah Bu Sukma memucat. Tangannya gemetar saat meraih dokumen itu. Ini tidak mungkin, katanya tergagap. Kamu cuma pegawai administrasi biasa. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 6 tahun, saya membiarkan topeng saya jatuh. Saya bukan pegawai administrasi, Bu, kata saya. Nama lengkap saya, Larasati Wijaya. Saya pengacara senior di bidang properti dan hukum waris. Saya direktur di firma hukum tempat saya bekerja. Selama 6 tahun, saya membiarkan ibu mengira saya lemah karena saya ingin melihat sampai sejauh mana ibu berani melangkah. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Para kerabat saling pandang. Mawar terduduk dengan wajah pucat. Bagas membeku di kursinya. Tapi saya belum selesai. Dan soal pemaksaan ini, kata saya, mengeluarkan dokumen-dokumen lain dari map saya. Saya punya semuanya. Bukti transfer 15 juta setiap bulan yang ibu paksa saya bayar untuk renovasi. Rekaman saat ibu dan Bagas memaksa saya menandatangani surat pengalihan tanpa membaca. Salinan surat yang Bagas tanda tangani diam-diam untuk merampas rumah ini. Semuanya terdokumentasi rapi, dengan tanggal, dengan suara, dengan tanda tangan. Saya menyusun dokumen-dokumen itu di atas meja, satu persatu. Seperti kartu yang dibuka di akhir permainan. Ini, kata saya, namanya percobaan penipuan dan pemerasan. Secara hukum, ada pasal untuk itu, Bu. Dan saya, kebetulan, sangat paham pasal mana yang berlaku. Bu Sukma jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang tadi penuh wibawa, kini hancur total. Saat itulah, Damar berdiri dari sudut ruangan. Saya ingin bicara, katanya tenang. Membuat semua mata beralih padanya. Saya Damar, calon suami Mawar. Beberapa minggu lalu, keluarga ini meminta saya membantu memasukkan surat agar rumah ini bisa dijadikan jaminan. Saya menolak, karena saat saya periksa, akta aslinya jelas atas nama Mbak Laras. Saya tidak mau memulai pernikahan saya dengan sebuah kejahatan. Ia menoleh ke arah Mawar. Maaf, Mawar. Tapi saya tidak bisa menutupi ini. Kalau pernikahan kita dibangun dari merampas hak orang lain, lebih baik tidak usah sama sekali. Mawar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh. Bukan karena penyesalan, tapi karena malu. Karena seluruh kerabat kini tahu
apa yang sebenarnya terjadi di balik keluarga yang selama ini ia banggakan. Bu Sukma mencoba berdiri. Suaranya bergetar. Laras, tolong. Jangan permalukan keluarga ini. Kita bisa bicara baik-baik. Kita keluarga. Saya menatapnya. Lama. Tenang. Keluarga, Bu, kata saya pelan. Selama 6 tahun. Kapan Ibu pernah menganggap saya keluarga? Saya dianggap orang yang menumpang. Saya disebut tukang cari untung. Saya tidak diundang ke pernikahan adik ipar saya sendiri. Sekarang, saat semuanya terbongkar, baru saya disebut keluarga. Ruangan hening total. Tidak ada satupun kerabat yang berani membela Bu Sukma. Karena semua bukti ada di atas meja. Semua kebenaran sudah terungkap. Saya menoleh ke arah Bagas, suami saya, lelaki yang memilih ibunya di atas saya. Bagas, kata saya, kamu punya banyak kesempatan untuk berdiri di sisi saya, tapi setiap kali kamu memilih menunduk. Bahkan saat mereka memaksaku menandatangani surat untuk merampas rumahku sendiri, kamu hanya diam. Sekarang, semuanya sudah selesai. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari map saya. Surat gugatan cerai sudah lengkap. Sudah disiapkan oleh tim hukum saya sendiri. Saya sudah mengajukan ini, kata saya. Pernikahan kita berakhir, Bagas. Dan karena rumah ini atas nama saya, maka mulai malam ini, kalian semua yang harus mencari tempat tinggal baru. Saya meletakkan surat itu di atas meja. Lalu saya menutup map coklat saya dengan tenang. Tidak ada yang bersuara. Hanya suara pendingin ruangan yang berembus konstan, mengisi keheningan yang mencekam. Bu Sukma menatap surat-surat di atas meja itu, seperti menatap reruntuhan kerajaannya sendiri. Selama puluhan tahun ia membangun citra sebagai ratu di keluarga ini. Dan malam itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, semua citra itu runtuh di hadapan orang-orang yang paling ingin ia kesankan. Salah satu paman, adik almarhum Pak Hendra, berdiri dari kursinya. Wajahnya keras menahan amarah. Sukma, katanya, jadi selama ini kalian mau merampas rumah yang sudah diselamatkan menantu kalian sendiri. Kalian tahu kakak saya hampir kehilangan rumah ini karena utang. Dan Laras yang menyelamatkannya. Malah kalian perlakukan seperti pembantu. Bu Sukma tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Paman itu menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ada seseorang dari keluarga itu yang menatap saya dengan rasa hormat. Laras, katanya pelan. Maafkan kami. Kami tidak pernah tahu yang sebenarnya. Kami ikut percaya pada cerita Sukma. Saya mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Paman, saya tidak menyalahkan siapapun yang tidak tahu. Saya hanya menyalahkan mereka yang tahu, tapi tetap memilih jalan yang salah. Suasana di ruangan itu berubah total. Para kerabat yang tadi memandang saya dengan kasihan, kini memandang Bu Sukma dengan kekecewaan. Beberapa mulai meninggalkan ruangan. Tidak sanggup lagi menyaksikan keluarga yang selama ini mereka kagumi, ternyata dibangun di atas kebohongan. Salah satu bibi yang selama ini paling sering ikut menghina saya di setiap arisan, kini menunduk malu. Ia tidak berani menatap saya. Beberapa hari yang lalu, ia masih dengan lantang menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Malam itu, ia tahu betapa kelirunya ia selama ini. Bu Sukma masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari satu saja sekutu di antara kerabatnya. Kalian semua jangan percaya begitu saja, katanya dengan suara bergetar. Laras ini pintar bicara. Dia pengacara. Dia bisa memutarbalikan fakta. Pasti ada yang dia sembunyikan. Saya menatapnya dengan tenang. Lalu, saya mengambil satu lembar dokumen lagi dari map saya. Ibu benar, kata saya. Saya memang menyembunyikan sesuatu selama 6 tahun. Saya menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Tapi soal fakta, tidak ada satupun yang saya putarbalikan. Semuanya hitam di atas putih. Sertifikat ini bisa diperiksa di kantor pertanahan. Bukti transfer ini bisa diperiksa di bank. Rekaman ini bisa didengar siapa saja. Kalau ibu merasa saya berbohong, silakan laporkan saya. Saya pengacara. Bu, saya tidak takut pada pengadilan. Justru ibu yang seharusnya takut. Bu Sukma terdiam. Ia tahu
Tidak ada satu kebohongan pun yang bisa menyelamatkannya malam itu. Seorang sepupu Bagas yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Tante Sukma," katanya pelan. "Kenapa Tante tega? Laras sudah menyelamatkan rumah ini. Sudah membayar utang almarhum Om Hendra. Tapi Tante malah mau merampas semuanya. Ini keterlaluan." Tidak ada jawaban dari Bu Sukma, hanya keheningan. Keheningan seorang perempuan yang seluruh kerajaannya runtuh dalam satu malam. Mawar masih terisak di sudut. Damar berdiri di dekatnya. Tapi jarak di antara mereka kini terasa seperti jurang. "Mawar," kata Damar pelan. "Saya pernah benar-benar ingin menikahimu, tapi saya tidak bisa menjadi bagian dari keluarga yang merampas hak orang lain demi gengsi. Saya mundur. Saya minta maaf." Mawar mengangkat wajahnya. "Damar, kumohon. Ini semua ibu yang atur, bukan aku. Tapi kamu diam saja." "Mawar," kata Damar. "Kamu tahu, dan kamu diam. Sama seperti Mas Bagas. Diam saat melihat ketidakadilan. Sama saja dengan ikut melakukannya." Damar berbalik. Sebelum pergi, ia menatap saya dan mengangguk hormat. "Terima kasih sudah mempercayai saya, Mbak Laras. Saya harap Mbak menemukan kehidupan yang lebih baik setelah ini." Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan pernikahan yang dibangun di atas pasir. Saya tinggal beberapa saat lagi di ruangan itu, bukan untuk menikmati kehancuran mereka, tapi untuk memastikan semuanya jelas. "Saya beri waktu 3 hari, kata saya kepada Bu Sukma dan Bagas. 3 hari untuk mengosongkan rumah ini. Setelah itu, secara hukum, rumah ini sepenuhnya menjadi milik saya. Kalau kalian menolak, saya akan menyelesaikannya lewat jalur pengadilan. Dan percayalah, kalian tidak ingin saya membawa ini ke pengadilan? Karena di sana, bukti pemerasan dan percobaan penipuan itu akan menjadi urusan yang jauh lebih serius daripada sekedar kehilangan rumah." Bagas akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia berbicara. "Laras." Suaranya parau. "Maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu selalu menekanku. Aku tidak punya pilihan." Saya menatapnya. Dan dalam tatapan itu tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa lelah yang dalam. "Kamu selalu punya pilihan, Bagas," kata saya pelan. "Setiap kali kamu memilih untuk tidak memilih. Dan itu juga sebuah pilihan. Pilihan untuk membiarkan istrimu disakiti demi kenyamananmu sendiri. Selamat tinggal, Bagas." Saya mengambil map coklat saya, lalu saya melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai menantu mereka. Di luar, udara malam terasa sejuk. Saya menarik napas dalam-dalam. Beban yang selama 6 tahun saya pikul malam itu akhirnya terangkat dari pundak saya. Sebuah mobil sudah menunggu di depan. Pak Surya, rekan notaris saya yang membantu menyusun seluruh dokumen ini, duduk di kursi pengemudi. Ia menoleh dan tersenyum. "Bagaimana, Bu Laras?" tanyanya. "Selesai," jawab saya pelan. Semuanya sudah selesai. Mobil itu bergerak maju, membelah jalanan kota yang mulai sepi. Dari kaca belakang, saya melihat rumah Bintaro itu mengecil, lalu menghilang di tikungan. Rumah yang dulu menjadi penjara saya, kini menjadi simbol kemenangan saya. Tapi saya tidak merasa menang dengan cara yang penuh dendam. Saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri. 3 hari kemudian, Bu Sukma dan Bagas mengosongkan rumah itu. Mawar pindah ke rumah seorang bibi. Pernikahannya batal. Kabar tentang apa yang terjadi malam itu menyebar dengan cepat di kalangan keluarga besar. Citra keluarga yang selama ini begitu mereka jaga hancur dalam semalam. Bu Sukma, yang selama puluhan tahun merasa berkuasa atas semua orang, kini harus tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Bagas. Tidak ada lagi tamu yang datang memujinya. Tidak ada lagi panggung untuk pamer. Saya tidak membawa kasus pemerasan itu ke pengadilan. Bukan karena saya tidak bisa, tapi karena saya merasa hidup sudah memberi mereka hukuman yang cukup. Kehilangan harga diri di depan orang-orang yang paling ingin mereka kesankan adalah hukuman yang jauh lebih berat
daripada vonis manapun. Beberapa bulan kemudian, perceraian saya dan Bagas resmi diputuskan. Saya kembali menggunakan nama saya sepenuhnya, Larasati Wijaya, tanpa embel-embel siapapun. Saya kembali ke kehidupan saya, kehidupan yang sempat saya sembunyikan di balik topeng menantu yang pendiam. Saya kembali ke firma hukum saya, ke ruang kerja saya, ke klien-klien yang menghormati saya. Tapi kali ini, saya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain. Rumah Bintaro itu saya jual. Saya tidak ingin menyimpan tempat yang menyimpan terlalu banyak luka. Dengan hasilnya, saya membeli sebuah apartemen kecil yang nyaman di kawasan Kuningan, dekat dengan kantor. Sederhana, tapi sepenuhnya milik saya. Di sana, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa tidur dengan tenang. Damar, beberapa waktu kemudian, mengirim pesan kepada saya. Ia berterima kasih karena saya telah membantunya melihat kebenaran sebelum terlambat. Ia kini menjalani hidupnya sendiri, jauh dari keluarga itu. Saya turut senang mendengarnya. Dari semua orang dalam cerita ini, ia adalah satu-satunya yang memilih kejujuran saat semua orang memilih kebohongan. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya duduk di balkon apartemen saya, menikmati secangkir teh hangat. Di meja, ada sepiring ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar di rumah. Beberapa minggu setelah perceraian resmi, Bagas pernah datang ke kantor saya. Ia berdiri di lobi dengan wajah lelah dan tubuh yang tampak lebih kurus. Resepsionis memberitahu saya bahwa ada tamu. Saya turun menemuinya. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena saya ingin menutup bab ini dengan baik. Laras, katanya pelan. Aku menyesal. Ibu sekarang sakit-sakitan. Mawar pergi entah kemana. Rumah kontrakan kami sempit sekali. Aku baru sadar selama ini akulah yang paling bodoh. Saya menatapnya. Lelaki yang dulu saya cintai, lelaki yang memilih ibunya, gengsi keluarganya, dan kenyamanannya sendiri di atas saya. Bagas, kata saya, tenang. Penyesalan selalu datang terlambat. Itu sifatnya. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan kembali. Kamu punya banyak kesempatan untuk menjadi suami yang berdiri di sisiku. Kamu memilih untuk tidak. Sekarang, jalanilah hidupmu dan belajarlah dari semua ini. Ia menunduk. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa ia ucapkan. Lalu ia pergi dengan langkah yang berat. Saya menatap punggungnya menghilang di pintu kaca lobi. Dan saya tahu, itu adalah kali terakhir saya melihatnya. Saya kembali ke ruang kerja saya. Dari jendela lantai 12, saya bisa melihat kota Jakarta terbentang luas di bawah. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, dan langit sore yang keemasan. Saya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dada saya terasa benar-benar ringan. Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya menegakkan apa yang seharusnya tegak. Hak saya, harga diri saya, dan kebenaran yang selama ini mereka injak-injak. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang keluarga itu sesekali masih sampai ke telinga saya. Bu Sukma hidup dalam kesepian, ditinggalkan kerabat-kerabat yang dulu memujinya. Mawar bekerja serabutan, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Dan Bagas, kata orang, masih sering termenung sendirian, dihantui penyesalan yang tidak bisa ia perbaiki. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu. Saya juga tidak merasa sedih. Saya hanya merasa hidup telah berjalan sebagaimana mestinya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Dan saya menanam kesabaran selama 6 tahun. Maka, yang saya tuai adalah kebebasan, kedamaian, dan kehidupan yang sepenuhnya milik saya sendiri. Kadang saya merenung tentang semua yang sudah terjadi, tentang 6 tahun yang saya habiskan dengan diam, menahan, dan mengamati. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa saya tidak melawan sejak awal? Mengapa saya membiarkan diri saya diinjak begitu lama? Tapi saya belajar satu hal, kadang diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara untuk membiarkan kebenaran tumbuh kuat, sampai ia tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya.
Jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang memilih diam. Karena di balik diamnya, mungkin tersimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari menelan penghinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Perempuan yang dianggap tidak berharga di rumah yang ia jaga dengan tangannya sendiri. Jika kamu salah satunya, ingatlah, menghormati keluarga bukan berarti membiarkan dirimu disakiti tanpa batas. Kamu boleh bersikap baik, tapi kamu juga berhak menjaga harga dirimu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bagas. Lelaki yang memilih menunduk demi kenyamanannya sendiri. Lelaki yang lebih takut pada ibunya daripada peduli pada istrinya. Kepada mereka, ketahuilah, diam saat melihat orang yang kamu cintai disakiti, sama saja dengan ikut menyakitinya. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma yang merasa berkuasa atas hidup menantunya, yang membangun kebanggaan di atas penderitaan orang lain. Kepada mereka, ingatlah, setiap kesombongan punya batas, dan setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali kepada pelakunya. Bu Sukma kini hidup dalam kesepian, jauh dari semua kemewahan yang dulu ia banggakan. Bagas menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan yang tidak bisa ia perbaiki. Mawar harus memulai semuanya dari nol, tanpa nama besar keluarga yang dulu ia andalkan. Dan saya bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dengan harga diri yang utuh, dan hidup yang sepenuhnya milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Pilihan untuk jujur atau berbohong. Pilihan untuk berdiri di sisi yang benar atau diam saat ketidakadilan terjadi. Dan setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saat perut saya melilit karena belum makan sejak pagi, saya hanya meminta sedikit nasi kepada ibu mertua saya. Tapi di depan semua tamu yang hadir, beliau justru menunjuk mangkuk makanan anjing di sudut dapur, lalu menyuruh saya makan dari sana. Suami saya berdiri di pintu. Ia melihat semuanya, dan seperti biasa, ia memilih diam. Saya tidak menangis hari itu. Saya hanya masuk ke kamar, melipat beberapa helai baju, lalu pergi tanpa satu kata pun. Mereka pikir saya akan kembali sambil memohon, seperti yang sudah-sudah. Tapi 2 jam kemudian, suami saya pulang dengan wajah pucat pasi. Ibu mertua saya jatuh terduduk di lantai, dan seluruh rumah itu mendadak gempa. Karena baru hari itu mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini menahan rumah itu agar tidak runtuh. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kotamu di kolom komentar. Saya ingin tahu dari kota mana saja kalian menemani saya malam ini. Semoga yang sudah menekan tombol like dan berlangganan selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Maya Kusuma. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah hampir 7 tahun saya berkecimpung dengan angka, neraca, dan laporan keuangan. Orang bilang pekerjaan saya membosankan, tapi bagi saya, angka tidak pernah berbohong. Angka selalu jujur, bahkan ketika manusia tidak. Saya tumbuh di keluarga sederhana. Ayah saya seorang guru, ibu saya penjahit. Mereka tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan sesuatu yang lebih berharga, yaitu prinsip. Ayah selalu berkata, "Maya, jadilah orang yang berguna, tapi jangan pernah jadi orang yang diinjak." Saat itu saya masih kecil dan saya tidak benar-benar mengerti maksudnya. Baru setelah menikah, saya memahami betapa dalamnya kalimat itu. Saya bekerja keras sejak kuliah
membiayai sendiri sebagian besar kebutuhan saya, dan menabung setiap rupiah yang bisa saya sisihkan. 7 tahun bekerja, saya berhasil mengumpulkan tabungan yang lumayan. Bukan kekayaan, Tapi cukup untuk membuat saya tidak pernah benar-benar bergantung pada siapapun. Itulah yang tidak pernah disadari oleh keluarga Reza. Mereka mengira saya tidak punya apa-apa. hanya karena saya tidak pernah memamerkannya. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Reza. Saya percaya hidup saya akan berubah menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kehidupan yang serba berlebihan. Bagi saya, memiliki suami yang mencintai dan menghargai sudah lebih dari cukup. Reza bukan laki-laki kaya. Keluarganya memiliki sebuah toko bahan bangunan kecil di pinggiran Bekasi. Toko itu sudah berdiri sejak ayah Reza masih hidup. Setelah beliau meninggal, Toko itu diwariskan kepada keluarga. dan ibu mertua saya lah yang memegang kendali. Saya tahu toko itu sejak awal. Saya tahu kondisinya, dan saya tahu jauh sebelum mereka mengakuinya bahwa toko itu sedang sekarat. Saya pernah beberapa kali mampir ke toko itu di awal pernikahan. Saya melihat rak-rak yang setengah kosong, Pelanggan yang semakin jarang, dan tumpukan nota yang tidak pernah dirapikan. Sebagai akuntan, naluri saya langsung berbunyi. Tapi saat itu saya masih menantu baru, dan saya tahu memberi saran tentang keuangan toko hanya akan dianggap sebagai bentuk kelancangan. Maka saya diam. Saya menyimpan kekhawatiran itu sendiri, sambil mengamati dari kejauhan bagaimana usaha keluarga itu perlahan tenggelam, hari demi hari. Saat pertama kali saya menginjakan kaki di rumah keluarga Reza, saya datang dengan hati penuh harapan. Rumah itu tidak besar. Catnya sudah kusam di beberapa sudut. Halamannya sempit, dipenuhi pot bunga yang sebagian sudah layu. Tapi saya tidak mempermasalahkannya. Yang saya lihat saat itu adalah tempat di mana saya akan membangun keluarga. Tempat di mana saya berharap mendapat seorang ibu kedua. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. ibu mertua saya bernama Wulandari. Orang-orang memanggilnya Bu Wulan. Di minggu-minggu pertama, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Bu Wulan memang tidak ramah. Tapi saya menganggap itu hanya soal waktu. Saya pikir mungkin beliau masih menyesuaikan diri dengan kehadiran saya. Maka, saya berusaha menghormatinya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk membantu memasak. Saya membersihkan rumah tanpa diminta. Saya mencuci, menyetrika, dan menyiapkan teh hangat untuk Bu Wulan sebelum beliau bangun. Saya melakukannya dengan tulus. Bukan karena terpaksa. Bukan karena ingin dipuji. Saya hanya ingin diterima. Saya ingin menjadi menantu yang baik. Namun ternyata semakin baik saya bersikap, semakin rendah pula saya diperlakukan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat saya memasak, Bu Wulan akan mencari kesalahan sekecil apapun. Kalau masakan saya kurang asin, beliau mengomel sepanjang hari. Kalau terlalu asin, beliau bilang, saya tidak becus jadi istri. Kalau sayur yang saya beli tidak sesuai seleranya, beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga. Menurutnya, semua perempuan lain selalu lebih baik dari saya. Saya mencoba bersabar. Saya selalu mengingat nasihat ibu saya sebelum menikah. Ibu pernah berkata, rumah tangga tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengalah agar keadaan tetap damai. Karena itu, saya terus menahan diri. Saya menelan semua perkataan menyakitkan yang keluar dari mulut Bu Wulan. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Lalu perlahan saya menyadari sesuatu. Saya bukan dianggap anggota keluarga. Saya hanya dianggap orang yang mengurus rumah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah berada di dapur. Saya memasak sarapan, menyapu seluruh rumah, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan kamar, merapikan halaman, dan menyiapkan makan siang. Semua itu saya lakukan seorang diri. Bu Wulan hampir tidak pernah membantu. Beliau lebih sering duduk di ruang tamu, menonton televisi, atau bergosip dengan tetangga. Ada satu kenangan yang tidak pernah bisa saya lupakan dari tahun pertama pernikahan saya. Saat itu saya sedang hamil muda. Tubuh saya lemah, sering mual. Dan dokter menyuruh saya banyak beristirahat. Tapi
di rumah itu. Kehamilan saya bukan kabar gembira. Bu Wulan justru berkata, hamil kok manja. Dulu saya hamil 7 kali, tetap mencuci dan memasak. Maka saya tetap bekerja. Saya tetap mengangkat ember. Tetap menyapu halaman. Tetap berdiri di depan kompor. Meski kepala saya pening. Sampai suatu malam, Saya merasakan nyeri yang luar biasa. Saya kehilangan bayi itu. keguguran. Dan tahu apa yang Bu Wulan katakan saat saya pulang dari rumah sakit. Mungkin memang belum rezekinya. Lagi pula, kamu memang tidak kuat. Tidak ada pelukan. Tidak ada bela sungkawa. Reza hanya duduk di sudut, menundukkan kepalanya. Sejak hari itu, ada bagian dari hati saya yang membeku. Saya berhenti berharap rumah itu akan pernah menjadi rumah bagi saya. Yang membuat saya bertahan hanyalah satu hal. Reza. Saya pikir selama suami saya berada di sisi saya, semua ini akan terbayar. Tapi saya keliru. Reza adalah anak yang tidak pernah berani membantah ibunya. Setiap kali saya disakiti, ia hanya menunduk. Ia akan berkata pelan, "Sudahlah, Maya, ibu kan sudah tua." Seolah usia adalah alasan untuk menghancurkan harga diri orang lain. Di rumah itu masih ada satu orang lagi, adik ipar saya, Dinda. Usianya 27 tahun. Ia belum bekerja, belum menikah, dan hampir seluruh hidupnya dibiayai dari uang toko. Dinda pintar satu hal, yaitu mengubah suasana. Kalau Bu Wulan sedang reda, Dinda yang akan menyalakan api lagi. "Mbak Maya masak apa sih? Baunya aneh," katanya sambil tertawa. Atau, "Ibu, lihat deh, lantainya masih kotor." Menantu zaman sekarang memang malas-malas. Padahal lantai itu baru saya pel 1 jam sebelumnya. Dinda punya bakat khusus dalam membuat saya terlihat buruk di mata ibunya. Setiap kali suasana mulai tenang, ia akan menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Sehelai rambut di lantai, gelas yang menurutnya kurang bersih, pakaian yang menurutnya kurang rapi disetrika. Dan setiap keluhan kecil itu cukup untuk menyalakan kembali kemarahan Bu Wulan terhadap saya. Saya kadang berpikir, di rumah itu, kebencian adalah satu-satunya hiburan yang tidak pernah membosankan bagi mereka. Saya menelan semuanya. Saya kira dengan diam, badai akan berlalu. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sebenarnya sedang menggerogoti rumah itu dari dalam. Suatu sore, saya pulang kerja lebih cepat. Pintu toko masih terbuka, tapi tidak ada pembeli. Saya melihat Pak Hendra, kakak ipar saya, sedang duduk di belakang meja kasir dengan setumpuk buku catatan. Pak Hendra adalah suami dari kakak Reza, dan sejak ayah mertua meninggal, dialah yang dipercaya mengurus pembukuan toko. Wajahnya tegang. Ia buru-buru menutup buku itu saat melihat saya datang. Maya, tumben pulang cepat," katanya. Suaranya agak gugup. "Iya. Pakistan, kantor sedang sepi," jawab saya. Saya tidak banyak bertanya saat itu, tapi mata saya sudah terlatih membaca angka. Dan dari sekilas yang saya lihat di halaman buku itu, ada sesuatu yang ganjil. Kolom pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Ada catatan yang dihapus dan ditulis ulang. Bagi orang biasa, itu hanya coret-coret. Bagi seorang akuntan, itu adalah jejak. Saya tahu betul bagaimana sebuah usaha kecil bisa runtuh perlahan tanpa ada yang menyadarinya. Bukan karena bencana besar, melainkan karena kebocoran-kebocoran kecil yang dibiarkan. Pembayaran pemasok yang terlambat, stok yang dibeli tanpa perhitungan, uang kas yang diambil untuk keperluan pribadi tanpa dicatat, sedikit demi sedikit, sampai kas yang seharusnya menjadi nadi usaha mengering. Dan dari sekilas yang saya lihat, toko keluarga Reza sedang mengalami semua itu sekaligus. Yang membuat saya curiga bukan hanya angkanya, tapi sikap Pak Hendra. Setiap kali saya menyebut soal toko, ia mengalihkan pembicaraan. Setiap kali saya menawarkan diri membantu pembukuan, ia menolak halus. "Sudah, Maya, ini urusan laki-laki. Kamu urus rumah saja," katanya. Padahal saya tahu, justru karena saya akuntan, sayalah yang paling mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak meminta bantuan saya bukan karena saya tidak mampu, tapi karena mengakui saya mampu, berarti mengakui bahwa
saya lebih dari sekedar pembantu di rumah itu, dan ego mereka tidak sanggup menerima itu. Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena dendam, tapi karena penasaran. Keesokan harinya, saya pura-pura menawarkan diri membantu merapikan toko. Bu Ulan menatap saya sinis. Tumben mau bantu. Biasanya cuma bisa menyusahkan, sindirnya. Tapi beliau tetap mengizinkan, karena baginya, tenaga saya memang untuk diperas. Di toko, saya mulai memperhatikan. Stok barang menipis. Banyak pemasok yang sudah berhenti mengirim. Di laci kasir, saya menemukan beberapa surat. Surat tagihan, surat peringatan dari bank, dan satu surat yang membuat dada saya berdebar, yaitu surat pemberitahuan bahwa toko itu terancam disita jika utang tidak segera dilunasi dalam 3 bulan. Jumlahnya tidak sedikit, 250 juta rupiah. Saya berdiri di sana, memegang surat itu. Sementara di ruang depan, terdengar tawa Bu Ulan dan Dinda yang sedang membicarakan tas baru. Mereka sama sekali tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa fondasi rumah ini sedang retak. Toko ini adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Kalau toko ini jatuh, rumah ini akan ikut jatuh. Dan saat itulah, sebuah pikiran melintas di kepala saya. Sebuah pikiran yang kelak mengubah segalanya. Sepanjang perjalanan pulang dari toko hari itu, kepala saya penuh, bukan oleh amarah, tapi oleh perhitungan. Saya membayangkan 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya diam saja, membiarkan toko itu disita, dan menyaksikan rumah ini runtuh dengan tangannya sendiri. Mungkin itu yang pantas mereka terima. Tapi saya tahu, jika toko jatuh, yang paling menderita bukan hanya Bu Ulan. Para karyawan toko yang sudah bekerja bertahun-tahun akan kehilangan pekerjaan. Dan toko itu, bagaimanapun, adalah peninggalan ayah mertua saya. Satu-satunya orang di keluarga itu yang dikabarkan pernah memperlakukan menantu dengan baik, meski saya tidak sempat mengenalnya. Kemungkinan kedua, saya turun tangan, tapi tidak dengan cara mereka. Tidak dengan menyerahkan uang, lalu kembali diinjak. Kalau saya melakukannya, saya akan melakukannya dengan cara seorang akuntan. Terukur, tercatat, dan sah secara hukum. Saya akan mengubah belas kasihan menjadi kepemilikan. Saya akan mengubah pengorbanan menjadi hak. Tapi malam itu, saya memilih diam. Saya menyimpan surat itu kembali ke tempatnya, seolah saya tidak pernah melihatnya. Hari-hari berikutnya, perlakuan terhadap saya justru semakin parah, seakan semakin terjepit keuangan keluarga. Semakin keras pula mereka melampiaskannya kepada saya. Saya pernah membaca bahwa orang yang sedang ketakutan cenderung mencari seseorang untuk dijadikan pelampiasan. Dan di rumah itu, pelampiasan itu adalah saya. Setiap kekhawatiran tentang toko, setiap tagihan yang datang, setiap malam yang dilewati Bu Ulan dengan gelisah, semuanya berubah menjadi kemarahan yang ditumpahkan ke arah saya. Seolah saya adalah penyebab dari semua kesulitan itu. Padahal sayalah satu-satunya yang diam-diam berusaha menyelamatkan mereka. Insiden pertama terjadi saat soal uang belanja. Suatu pagi, Bu Ulan menyerahkan dompetnya yang nyaris kosong. Belanja sana, masak yang banyak, ada tamu nanti, perintahnya. Saya membuka dompet itu. Isinya hanya 20.000 rupiah. Dengan uang sebesar itu, mustahil memasak untuk tamu. Maka saya menambah dari uang gaji saya sendiri. Saya belanja ayam, sayur, dan bumbu. Menghabiskan hampir 300.000 rupiah dari kantong saya. Saya masak sejak siang, berkeringat di depan kompor. Saat tamu datang dan memuji masakan, Bu Ulan tersenyum bangga. Iya, ini resep keluarga kami, ujarnya. Seolah dialah yang memasak. Tidak ada satu kata pun untuk saya. Tapi malam itu saya mencatat. Bukan dalam hati, dalam buku. Insiden kedua, soal Dinda. Suatu hari Dinda mendatangi saya dengan wajah memelas. Mbak, pinjem uang dong, 5 juta aja, buat modal usaha online, katanya. Saya tahu, uang itu tidak akan dipakai untuk usaha, tapi
demi menjaga hubungan. Saya meminjamkannya. Saya bahkan mencatat tanggal dan jumlahnya, lalu memintanya menandatangani sebuah catatan kecil sebagai bukti. Dinda tertawa. Mbak ini lebay banget. Masa adik ipar disuruh tanda tangan? Tapi saya bersikeras dan ia menurut. Sebulan kemudian, saat saya menanyakan uang itu, Dinda malah marah. Mbak ini pelit banget. Uang segitu aja diungkit-ungkit. Pantas ibu nggak suka sama kamu, katanya. Uang itu tidak pernah kembali, tapi tanda tangan itu saya simpan. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Saat itu kami sedang makan malam bersama. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya duduk di meja yang sama dengan mereka. Tapi belum sempat saya menyuapkan nasi. Bu Ulan menatap saya tajam. Kamu sudah selesai cuci piring belum? Kalau belum, makannya nanti saja di dapur. Di sini, tempatnya keluarga. Ucapnya dingin. Reza menunduk. Dinda menahan tawa. Saya bangkit, membawa piring saya ke dapur, dan makan sendirian di sana, ditemani suara cicak di dinding. Saat itu, saya sadar di rumah ini. Meja makan pun punya kasta. Ada lagi kejadian yang membuat saya benar-benar mengerti seberapa rendah saya dipandang. Suatu malam, saat saya sedang mencuci tumpukan pakaian keluarga di belakang rumah, tiba-tiba air berhenti mengalir. Saya kira pompa rusak. Tapi saat saya mengecek ke depan, saya melihat Dinda berdiri di dekat sakelar pompa air, tersenyum. Ia sengaja mematikannya. Ups, kepencet, katanya. Lalu berlalu sambil tertawa. Saya berdiri di tengah cucian yang basah setengah, di kegelapan. Sementara dari dalam rumah terdengar suara televisi dan tawa mereka. Saya menyelesaikan cucian itu dengan air seember yang saya timba dari sumur belakang. Sampai larut malam. Esok paginya, saya menemukan beberapa baju saya tergeletak di luar pagar. Basah, terkena embun. Saat saya tanya, Bu Ulan menjawab enteng. Oh itu, lemari penuh. Baju menantu kan tidak perlu tempat khusus. Baju-baju saya, hasil kerja saya sendiri, dibuang keluar seperti sampah. Saya memungutnya satu persatu, mencucinya kembali, dan menyimpannya di dalam koper, di bawah tempat tidur. Sejak saat itu, saya tidak lagi menaruh apapun yang berharga di lemari rumah itu. Saya ingin marah, tapi saya tahu marah tidak akan menyelesaikan apapun. Yang menyelesaikan masalah bukan air mata, melainkan persiapan. Maka diam-diam, saya mulai menyusun rencana, bukan rencana balas dendam. Rencana untuk bertahan dan kelak, untuk berdiri. Saya mulai dari toko. Sebagai akuntan, saya tahu persis bagaimana menyelamatkan sebuah usaha yang hampir mati. Saya tahu utang 250 juta itu bisa dinegosiasi. Saya tahu pemasok bisa diajak bekerja sama lagi jika ada jaminan. Dan saya tahu saya punya tabungan. Tabungan 7 tahun bekerja. Tabungan yang saya kumpulkan sejak sebelum menikah. Yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun di rumah itu. Tapi saya tidak bodoh. Saya tidak akan menyerahkan uang saya begitu saja ke tangan orang yang menghina saya. Kalau saya menyelamatkan toko ini, saya harus melakukannya dengan benar, dengan hitam di atas putih. Saya menemui seorang notaris. Namanya Pak Surya, seorang kenalan lama dari kantor saya. Saya jelaskan situasinya. Pak Surya mengangguk. Kalau kamu menyuntikkan modal sebesar itu, Maya, kamu berhak atas porsi kepemilikan. Itu adil. Itu hukum, katanya. Maka kami mulai menyiapkan dokumennya. Pelan-pelan, rapi, dan sah. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja di 2 dunia. Di siang hari, saya tetaplah Maya, menantu yang dihina, yang menyapu dan memasak tanpa ucapan terima kasih. Tapi di malam hari, setelah semua orang tidur, saya menjadi Maya yang lain. Saya membuka laptop di dalam kamar, menyusun proyeksi keuangan, menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali toko. Saya menghubungi pihak bank diam-diam dan menegosiasi ulang utang yang menunggak. Sebagai
akuntan. Saya tahu cara berbicara dengan bank. Saya tahu istilah yang membuat mereka mendengarkan. Setelah beberapa kali pertemuan, saya berhasil menurunkan denda keterlambatan dan menyusun skema pelunasan yang masuk akal. Saya juga menemui beberapa pemasok lama yang sudah berhenti mengirim barang. Saya meyakinkan mereka dengan angka dan rencana yang jelas bahwa toko ini akan bangkit. Satu persatu, mereka setuju untuk bekerja sama lagi. Pak Surya, notaris itu, membantu saya menyusun seluruh kerangka hukumnya. Yang kamu lakukan ini benar. Maya, katanya suatu malam saat kami menyelesaikan draft akta. Banyak orang menyuntikkan uang ke usaha keluarga atas dasar kasih sayang. Lalu di kemudian hari, mereka tidak punya apa-apa saat dikhianati. Kamu melindungi dirimu sendiri. Itu bukan kelicikan. Itu kebijaksanaan. Kata-kata itu menguatkan saya. Karena jujur, ada saat-saat saya merasa bersalah. Merasa seolah saya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi kemudian saya teringat mangkuk-mangkuk kosong di meja makan, tempat saya tidak pernah diizinkan duduk. Dan rasa bersalah itu pun lenyap. Sementara itu, di rumah, tidak ada yang tahu. Mereka kira saya hanya menantu lemah yang bisa diinjak kapan saja. Sebelum saya lanjutkan, ada satu kejadian lagi yang ingin saya ceritakan. Karena kejadian ini lebih dari yang lain, yang membuat saya benar-benar memahami bahwa di mata mereka, saya tidak akan pernah cukup baik. Suatu sore, Bu Wulan mengadakan arisan di rumah. Para ibu tetangga datang, duduk di ruang tamu, mengobrol sambil menikmati kue yang tentu saja saya yang membuatnya. Di tengah obrolan, salah seorang tamu memuji rumah yang bersih dan masakan yang enak. Bu Wulan alih-alih menyebut nama saya, malah berkata, ini semua karena saya tegas mendidik menantu. Kalau tidak diawasi, menantu zaman sekarang malas-malas. Para tamu tertawa. Lalu Bu Wulan melanjutkan, membandingkan saya dengan menantu Bu Ratih. Tetangga sebelah, coba lihat menantunya Bu Ratih. Sudah cantik, pintar, masak. Penghasilannya juga besar. Lah, menantu saya, ya begini ini. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya dengan nampan teh di tangan. Ironisnya, penghasilan saya sebagai akuntan jauh lebih besar dari menantu Bu Ratih. Tapi mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu. Karena di rumah itu, kebenaran tentang saya tidak pernah penting. Yang penting hanyalah saya tetap berada di bawah. Insiden keempat terjadi tak lama setelah itu. Pagi itu, Bu Wulan masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Beliau membuka lemari saya, mengobrak-abrik isinya. Saya dengar, kamu punya tabungan. Mana? Keluarga lagi susah. Masa kamu diam saja? Tuntutnya. Saya berdiri tenang. Saya tidak punya banyak, Bu. Gaji saya pas-pasan, jawab saya. Itu bohong. Tentu saja. Tapi saya sudah belajar kepada orang yang tidak menghargai. Kejujuran hanya akan menjadi senjata yang dipakai untuk melukai kita. Bu Wulan mendengus. Pelit. Dasar menantu pelit, katanya sambil membanting pintu. Malam itu, Reza menghampiri saya. Untuk sesaat, saya berharap ia akan membela saya. Maya, katanya pelan. Saya menoleh, menunggu. Kalau kamu memang punya simpanan, tolong bantu ibu. Kasihan beliau. Lanjutnya. Hati saya remuk, bukan karena Bu Wulan, tapi karena suami saya sendiri lebih percaya pada ibunya daripada melindungi istrinya. Saya tidak menjawab, saya hanya membalikan badan dan memejamkan mata, sambil menahan sesuatu yang pecah pelan-pelan di dalam dada. Insiden kelima adalah soal toko lagi. Suatu sore, datang 2 orang dari bank ke rumah. Mereka membawa surat resmi. Bu Wulan panik, Dinda menangis. Pak Hendra menghilang entah kemana. Reza hanya berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, saya melihat rumah itu benar-benar ketakutan. Surat itu menyatakan, jika dalam 2 minggu, utang tidak dibayar, toko dan sebagian aset keluarga akan disita. Dalam kepanikan itu,
Semua mata tiba-tiba menatap saya. Bukan karena mereka menyayangi saya, tapi karena di antara semua orang di ruangan itu, hanya saya yang bekerja dengan uang. Bulan mendekat. Suaranya tiba-tiba melembut. Maya, kamu kan pintar soal beginian. Tolong. Nak, tolong selamatkan toko ini. Pintanya. Baru kali ini beliau memanggil saya nak. Saya menatap mereka satu persatu. Saya bisa saja menolak. Saya bisa saja membiarkan rumah ini runtuh dengan tangannya sendiri. Tapi saya tidak melakukannya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya sudah punya rencana. Baik, Bu, kata saya, tenang, saya akan bantu. Tapi semuanya harus melalui jalur yang benar. Saya tidak mau ada masalah hukum di kemudian hari. Mereka mengangguk cepat. Saat itu, mereka akan menyetujui apa saja. Dan itulah yang saya tunggu. Keesokan harinya, saya membawa Pak Surya ke rumah. Di hadapan Bulan, Reza, dan Pak Hendra. Saya menjelaskan rencananya. Saya akan melunasi seluruh utang toko sebesar 250 juta rupiah. Ditambah modal tambahan untuk membeli stok dan memperbaiki toko. Total hampir 400 juta rupiah sebagai imbalannya. Kepemilikan toko akan dibagi secara sah dan porsi saya dituangkan dalam akta resmi. Semuanya hitam di atas putih. Bulan ragu sejenak. Ego beliau jelas terusik, tapi Dinda berbisik panik. Bu, terima saja. Daripada tokonya disita, kita nggak punya apa-apa. Akhirnya, dengan berat hati, Bulan menandatangani. Reza menandatangani sebagai saksi. Pak Hendra dengan wajah pucat ikut menandatangani. Mereka pikir mereka baru saja diselamatkan. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja menandatangani sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hari itu, toko terselamatkan. Utang lunas. Pemasok kembali. Dalam 2 bulan, toko itu kembali ramai. Pendapatan naik. Wajah Bulan kembali cerah. Tapi anehnya, seiring tokonya membaik, perlakuan mereka kepada saya tidak ikut membaik. Justru sebaliknya, insiden kelima belum benar-benar berakhir di situ. Beberapa hari setelah toko mulai membaik, suatu malam Dinda dan Bu Wulan mendatangi saya bersama-sama. Mereka membawa selembar kertas. Maya, ini cuma formalitas, kata Bu Wulan dengan nada manis yang aneh. Tanda tangan saja di sini, biar urusan toko tetap rapi. Saya membaca kertas itu pelan-pelan. Isinya adalah surat pernyataan bahwa saya menyerahkan kembali seluruh hak atas toko kepada keluarga. Tanpa syarat, tanpa pengembalian uang yang sudah saya keluarkan. Saya hampir tertawa. Mereka pikir saya akan menandatangani begitu saja. Saya menatap Bu Wulan dan berkata tenang. Bu, saya akuntan. Saya tidak menandatangani apapun yang tidak saya pahami sepenuhnya. Biar saya pelajari dulu. Wajah Bu Wulan mengeras. Dasar menantu tidak tahu diri. Sudah dibantu, malah banyak tingkah, desisnya. Saya menyimpan kertas itu, bukan untuk dipelajari, tapi sebagai bukti bahwa mereka berusaha merampas hak saya secara terang-terangan. 1 lembar lagi untuk map saya. Insiden ke-6. Yang paling menyakitkan terjadi setelah semua itu. Begitu toko stabil, mereka seolah lupa siapa yang menyelamatkannya. Bu Wulan kembali memperlakukan saya seperti pembantu, bahkan lebih buruk. Sekarang, toko sudah jalan, jangan sok berjasa, katanya suatu kali. Itu kan memang sudah kewajibanmu sebagai menantu. Dinda menambahkan, iya, lagian uangnya juga dari toko keluarga, bukan dari Mbak Maya. Saya ingin menjelaskan. Saya ingin menunjukkan bukti transfer dari rekening saya. Surat pelunasan utang. Akta yang sudah ditandatangani. Tapi saya menahan diri. Karena saya tahu, menjelaskan kebenaran kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya, hanyalah membuang tenaga. Mereka akan tahu pada waktunya. Dan ketika mereka tahu, tidak akan ada lagi ruang untuk berpura-pura. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak membantah. Karena saya tahu kebenaran tidak perlu berteriak. Kebenaran cukup menunggu waktunya. Lalu datanglah hari itu. Hari yang akan saya kenang sepanjang hidup saya. Hari menjelang peringatan 7 tahun wafatnya ayah mertua saya. Setiap tahun,
keluarga besar berkumpul untuk acara tahlilan dan makan bersama. Tahun ini, karena toko sudah ramai dan keuangan membaik, Bu Wulan ingin acara yang besar. Beliau mengundang seluruh kerabat, tetangga, dan kenalan, lebih dari 40 orang. Dan seperti biasa, semua persiapan dibebankan kepada saya. Memasak untuk 40 orang, membersihkan rumah, mengatur kursi, semuanya seorang diri. Saya melakukannya tanpa mengeluh. Saya bangun jam 3 pagi, memasak rendang, opor, dan sambal. Mengangkat panci-panci besar sendirian sampai tangan saya melepuh. Sepanjang pagi itu, saya berputar-putar di antara dapur, ruang tamu, dan halaman. Mengaduk gulai di panci besar, menggoreng kerupuk, menata piring dan gelas, menyusun kursi-kursi plastik yang dipinjam dari tetangga. Punggung saya pegal, tangan saya melepuh, terkena cipratan minyak panas. Tapi tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Dinda sibuk berfoto dengan baju barunya. Bu Wulan sibuk menyambut tamu dengan senyum keibuannya yang palsu. Dan Reza, suami saya, sibuk mengobrol dengan sepupu-sepupunya di teras, tertawa, seolah istrinya tidak sedang banting tulang di dapur. Saat tamu mulai berdatangan, rumah itu wangi masakan, wangi kerja keras saya. Tapi tidak ada yang tahu itu. Menjelang siang, saat semua tamu sedang berkumpul, perut saya terasa melilit. Saya belum makan sejak pagi. Saya menghampiri Bu Wulan di dapur dan berkata pelan, "Bu, boleh saya makan sedikit dulu? Saya belum makan dari tadi." Saya berbisik agar tidak terdengar tamu. Tapi Bu Wulan justru meninggikan suaranya. Sengaja. Agar semua orang mendengar. "Makan. Kamu pikir ini rumahmu? Makan itu nanti, setelah semua tamu selesai. Kalau lapar sekali." Beliau menunjuk ke sudut dapur, ke mangkuk makanan anjing peliharaannya. "Makan saja dari sana. Toh kerjamu juga seperti binatang peliharaan di rumah ini." Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu menahan napas. Dinda menutup mulut menahan tawa. Dan di pintu dapur, Reza berdiri. Ia melihat semuanya. Ia mendengar semuanya. Saya menatapnya, berharap untuk terakhir kalinya ia akan membela saya. Tapi suami saya hanya menunduk, lalu berbalik pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya berdiri di sana, di tengah dapur yang penuh masakan hasil tangan saya, di hadapan puluhan pasang mata. Beberapa tamu menundukkan pandangan, tidak tahan melihat. Seorang ibu tua di pojok ruangan menggelengkan kepala pelan, tapi tidak ada yang berani bersuara. Karena di rumah ini, Bu Wulan adalah ratu, dan tidak ada yang berani menentang ratunya. Mangkuk anjing itu masih ada di sudut, dengan sisa makanan kemarin yang sudah mengering. Dan Bu Wulan menunjuknya, sambil menatap saya dengan senyum penuh kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Saya menatap mangkuk itu, lalu menatap Bu Wulan, lalu menatap Reza yang sudah berbalik pergi. Sesuatu di dalam diri saya yang selama 3 tahun saya tahan, akhirnya patah. Bukan dengan ledakan, tapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya hanya melepas celemek yang saya kenakan, melipatnya rapi, dan meletakkannya di meja. Lalu, saya masuk ke kamar. Saya mengambil sebuah map yang selama ini saya simpan di dasar lemari. Map berisi seluruh dokumen. Saya juga mengambil beberapa helai baju, memasukkannya ke dalam tas. Lalu, saya berjalan keluar, melewati kerumunan tamu, melewati Bu Wulan yang masih tersenyum penuh kemenangan, dan melewati pintu rumah itu. Saya tidak menoleh. Mereka pikir saya pergi karena kalah, padahal saya pergi untuk menang. Di luar, Pak Surya sudah menunggu di dalam mobilnya, seperti yang sudah kami janjikan beberapa hari sebelumnya. Saya tahu hari ini akan datang. Saya hanya tidak menyangka akan secepat dan sekejam ini. Saya masuk ke mobil, menutup pintu, dan menarik napas panjang. "Sudah siap, Maya?" tanya Pak Surya. Saya mengangguk. "Sudah." "Pakistan, jalankan semuanya." Apa yang terjadi 2 jam berikutnya adalah hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Pak Surya membawa saya ke kantornya. Di sana,
Semua dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan toko yang menyatakan bahwa porsi kepemilikan terbesar berada di tangan saya. Sah dan tercatat di notaris. Bukti transfer pelunasan utang sebesar 250 juta rupiah Dari rekening pribadi saya. Bukti suntikan modal tambahan. Surat utang Dinda yang ditandatanganinya sendiri. Catatan pengeluaran belanja yang selama ini saya tombok. Bahkan surat pernyataan yang dulu mereka sodorkan untuk merampas hak saya, yang menjadi bukti niat buruk mereka. Semuanya tersusun rapi, Bertanggal dan sah secara hukum. 3 tahun penghinaan. Terangkum dalam satu map tipis. Dan setiap lembar di dalamnya adalah hasil dari satu pelajaran sederhana yang saya pegang sejak kecil. Bahwa angka tidak pernah berbohong. Dan dokumen yang sah lebih kuat daripada 1000 air mata. Pak Surya menatap tumpukan dokumen itu. Lalu menatap saya. Kamu yakin, Maya, setelah ini tidak ada jalan kembali? Mereka akan tahu segalanya, katanya. Saya mengangguk. saya sudah memberi mereka 3 tahun. Pakistan, 3 tahun untuk memperlakukan saya sebagai manusia. Mereka memilih untuk tidak. sekarang. Biarkan hukum yang berbicara. Pak Surya tersenyum tipis. Lalu mulai menghubungi pihak-pihak yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi hari itu juga. Sementara itu, Di rumah, semuanya mulai terbongkar. rupanya sore itu juga datang petugas dari bank ke toko Untuk menyelesaikan administrasi peralihan. Mereka membawa berkas, dan di berkas itu tertera dengan jelas. Nama pemilik mayoritas toko bukanlah Bu Wulandari, bukan pula Reza, melainkan nama saya, Maya Kusuma. Reza yang menerima petugas itu. Saya bisa membayangkan wajahnya Saat membaca dokumen itu, pucat, gemetar, ia langsung menelpon Pak Hendra, menanyakan kebenaran semua ini. Dan Pak Hendra, yang selama ini tahu tapi diam karena malu, telah salah mengelola pembukuan. Akhirnya mengakui semuanya, bahwa toko hampir disita, bahwa sayalah yang melunasi utangnya, bahwa secara hukum, toko itu kini sebagian besar milik saya. Pak Hendra menjelaskan dengan suara gemetar bahwa selama berbulan-bulan ia menyembunyikan kondisi sebenarnya, bahwa ia takut disalahkan karena pembukuan yang berantakan, bahwa ketika toko hampir disita, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, saya yang turun tangan. Maya yang menyelamatkan semuanya. Kata Pak Hendra, Lirih. Dan kalian memperlakukannya seperti itu. Reza mendengarkan dengan tubuh membeku, menyandar ke dinding, seolah kakinya tak lagi mampu menopang. Reza berlari ke dapur, memberitahu ibunya di tengah acara. Dan di sanalah, di hadapan 40 tamu yang baru saja menyaksikan Bu Wulan menyuruh saya makan dari mangkuk anjing, kebenaran itu meledak. Bu Wulan, yang 2 jam lalu begitu angkuh, jatuh terduduk di lantai. Beliau pingsan. Seluruh rumah gempar. Tamu-tamu yang tadi diam, kini berbisik-bisik. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang ibu mertua menghina menantunya seperti binatang. Dan kini, mereka tahu menantu yang dihina itulah yang selama ini menanggung seluruh keluarga. Telepon saya berdering. Reza, saya mengangkatnya. Suaranya bergetar. Maya, Maya. Ini benar. Toko itu atas namamu. Iya, Reza. Jawab saya tenang. Semuanya sah. Kamu menandatanganinya sendiri. Ingat, sebagai saksi. Tapi, kenapa kamu tidak bilang? kenapa kamu diam saja? Suaranya hampir menangis. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, karena setiap kali saya bicara, tidak ada yang mendengar. Setiap kali saya disakiti, kamu memilih diam. Jadi, saya belajar untuk diam juga. Dan dalam diam itu, saya menyelamatkan keluargamu. Reza. Keluarga yang bahkan menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Maya, aku tidak tahu keadaannya separah itu, kata Reza akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu masalahnya, Reza, jawab saya. Kamu tidak pernah tahu apa-apa. Kamu memilih untuk tidak tahu. Lebih mudah memejamkan mata daripada melihat istrimu diperlakukan seperti itu. Lebih nyaman diam
daripada berhadapan dengan ibumu selama 3 tahun. Kamu membiarkan saya berjuang sendirian di rumah yang katanya rumah kita. Saya mendengar isakan tertahan di seberang sana. Untuk sesaat, ada bagian dari hati saya yang ingin luluh. Saya pernah mencintai laki-laki ini dengan sepenuh hati. Tapi cinta tanpa penghormatan adalah rumah tanpa fondasi. Cepat atau lambat, ia akan runtuh. Di seberang sana, Reza tidak bisa berkata apa-apa. 3 hari kemudian, mereka datang ke kantor Pak Surya, Bu Ulan, Reza, dan Dinda. Wajah-wajah yang dulu begitu angkuh, kini terlihat begitu kecil. Bu Ulan, yang dulu tidak pernah sudi memanggil nama saya, kini duduk di hadapan saya dengan kepala tertunduk. Maya, suaranya parau. Ibu minta maaf. Tolong, jangan ambil toko itu. Itu satu-satunya yang kami punya. Saya menatapnya. Lama. Di dalam diri saya, ada bagian yang ingin membalas, yang ingin berkata, bagaimana rasanya? Bu, kehilangan segalanya. Tapi saya tidak melakukannya, karena saya bukan mereka. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah berniat mengambil toko ini untuk saya sendiri. Saya menyelamatkannya. Karena itu peninggalan ayah mertua saya. Dan karena di dalamnya ada nafkah banyak orang. Toko ini akan tetap berjalan. Tapi mulai sekarang, semuanya akan dikelola secara profesional. Ada pembukuan yang jelas. Ada gaji yang adil. Dan tidak ada lagi yang boleh memperlakukan siapapun di keluarga ini seperti pembantu. Ruangan itu hening. Bu Ulan, yang selama 3 tahun tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih kepada saya, kini menatap saya seolah baru pertama kali melihat saya sebagai manusia. Mungkin memang begitu. Mungkin baru hari itu beliau benar-benar melihat saya. Kenapa? Suara beliau bergetar. Kenapa kamu masih mau menyelamatkan kami setelah semua yang kami lakukan? Saya menarik napas. Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Bu, saya tidak ingin hati saya sekeras hati yang pernah menyakiti saya. Kebencian itu beban. Bu, dan saya memilih untuk tidak membawanya seumur hidup saya. Bu Ulan mengangkat wajahnya, tidak percaya. Tentang Dinda, lanjut saya. Utangmu yang 5 juta itu saya anggap lunas. Tapi mulai sekarang, kamu akan bekerja di toko dengan gaji. Supaya kamu tahu, mencari uang itu tidak mudah. Dinda menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Lalu saya menoleh kepada Reza, suami saya. Laki-laki yang dulu saya cintai dengan seluruh harapan saya. Dan kamu. Reza, kata saya. Suara saya bergetar, tapi tetap tegas. Saya tidak pernah meminta rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kekayaan. Saya hanya meminta satu hal, dibela. Sekali saja. Dan dalam 3 tahun, kamu bahkan tidak pernah melakukannya. Reza menangis. Maya, beri aku kesempatan. Aku salah. Aku akan berubah. Saya tersenyum. Senyum yang lelah. Mungkin kamu akan berubah, Reza. Tapi saya juga sudah berubah. Saya bukan lagi Maya yang dulu, yang menelan semua luka demi kata damai. Saya tidak langsung memutuskan apapun hari itu. Saya butuh waktu. Tapi satu hal sudah pasti. Saya tidak akan pernah lagi kembali menjadi orang yang bisa diinjak. Saya tidak akan berpura-pura bahwa semuanya langsung membaik begitu saja. Hari-hari pertama setelah kejadian itu adalah hari-hari yang canggung dan menyakitkan bagi semua orang. Kabar tentang apa yang terjadi di acara tahlilan menyebar cepat ke seluruh kampung. Para tetangga yang dulu memuji ketegasan Bu Ulan, kini berbisik-bisik di belakangnya. Bu Ulan, yang dulu begitu bangga akan kehormatannya, kini jarang keluar rumah. Saya tidak merasa puas melihat itu. Anehnya, saya justru merasa sedih. Karena pada akhirnya, kehancuran seseorang, bahkan orang yang menyakiti kita, tidak pernah benar-benar terasa seperti kemenangan. Bulan-bulan setelahnya, toko itu berkembang pesat di bawah pengelolaan saya. Saya merekrut karyawan baru, membenahi sistem, dan membuka cabang kecil di kota sebelah. Dinda,
yang awalnya bekerja dengan setengah hati, perlahan berubah. Ternyata, ketika seseorang diberi tanggung jawab dan rasa hormat, mereka bisa menjadi pribadi yang berbeda. Suatu hari, ia menghampiri saya dan berkata, "Mbak, maaf untuk semua yang dulu. Aku malu." Saya hanya menepuk bahunya. Beberapa luka tidak perlu dibalas. Cukup dibiarkan sembuh. Bu Ulan paling lama berubahnya. Tapi suatu pagi, saya menemukan secangkir teh hangat di meja kerja saya. Bu Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu, berbisik kepada saya. "Itu Bu Ulan yang buat." "Mbak, beliau bangun pagi-pagi tadi." Saya tidak berkata apa-apa, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dada saya terasa sedikit lebih hangat. Tentang Reza. Kami memutuskan untuk berpisah sementara, bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran. Saya berkata kepadanya, jika ia benar-benar ingin memperbaiki diri, ia harus belajar berdiri sendiri, bukan di belakang ibunya, bukan pula di belakang saya. Apakah kami akan bersatu lagi suatu hari? Saya tidak tahu, tapi saya tahu. Saya tidak akan menunggu sambil menderita. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, saya dengar Reza mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil, jauh dari rumah ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar mengurus dirinya sendiri. Mungkin, justru dengan saya pergi, ia akhirnya menjadi laki-laki yang seharusnya. Kadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan tidak terus menyelamatkannya dari konsekuensi kelemahannya sendiri. Sekarang, saya tinggal di apartemen kecil saya sendiri di Jakarta. Pagi hari, saya menyeduh kopi, membuka laporan keuangan toko di laptop, dan tersenyum melihat angka-angka yang akhirnya jujur kepada semua orang. Di akhir pekan, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diri saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, makanan itu terasa nikmat karena saya memakannya dengan harga diri yang utuh. Kadang, di malam yang sepi, saya teringat perempuan yang dulu. Maya yang bangun jam 3 pagi, yang menelan setiap hinaan demi sebuah kata damai, yang makan sendirian di dapur ditemani suara cicak. Saya tidak membencinya, saya justru berterima kasih kepadanya. Karena kesabarannya, ketabahannya, dan diamnya yang panjang itulah yang akhirnya membawa saya ke sini. Diam, saya bukan kelemahan. Diam saya adalah strategi. Dan air mata yang dulu saya tahan, kini berubah menjadi kekuatan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukan berarti kelemahan. Diam bukan berarti kalah. Kadang, orang yang paling sering diremehkan adalah orang yang paling kuat menahan dan paling siap saat waktunya tiba. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari memberi, tapi tidak pernah dianggap. Yang bekerja sampai tangannya melepuh, tapi tetap dipandang rendah. Jika kalian salah satunya, dengar baik-baik. Kalian tidak harus membalas dengan kebencian, tapi kalian juga tidak harus terus menerima. Belajarlah, bersiaplah, dan jagalah harga diri kalian. Karena harga diri adalah satu-satunya hal yang tidak boleh kalian serahkan kepada siapapun. Ada pula para suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang mengira diam adalah jalan tengah, padahal diam saat istrinya disakiti adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Membela orang yang kita cintai bukanlah pilihan. Itu adalah kewajiban. Dan ada juga para ibu mertua seperti Bu Wulan yang lupa bahwa menantu juga anak orang. Bahwa perempuan yang masuk ke rumah kalian meninggalkan rumahnya sendiri demi mencintai anak kalian. Perlakukanlah dia seperti kalian ingin anak perempuan kalian diperlakukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk membalas atau pilihan untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.